Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suhono, Kepala SMP Negeri 5 Pati, akan menyampaikan best practice yang berjudul pemenuhan standar penilaian pendidikan dengan Panopi di SMP Negeri 5 Pati. Best practice ini berlatar belakang dari adanya 6,06% guru SMP Negeri 5 Pati dalam melaksanakan penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 itu belum memenuhi persyaratan dalam hal penilaian yang baik dan benar. Bahwa penilaian yang baik, guru harus mempelajari KD, lalu menyiapkan kisi-kisi. Dari kisi-kisi tersebut dituliskan dalam bentuk soal yang memang mengukur kemampuan dasar dalam KD yang akan diukur. Oleh karena itu, saya mengambil langkah untuk membuat pemenuhan tersebut dengan menerbitkan panduan operasional penilaian internal. Melalui Panopi ini diupayakan penilaian pendidikan di SMP Negeri 5 Pati memenuhi standar, sehingga KD yang harusnya diukur memang diterjemahkan dalam bentuk kisi-kisi, dalam bentuk soal sesuai dengan yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat video berikut ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan KD mengidentifikasi. Di KKO ini mengidentifikasi termasuk kognitif C1 ya, C1. Materi grading itu nanti muncul 3 soal. Soal pertama itu kita guru Nani nanti mengukurnya di level berapa, itu nanti dicantumkan. Lalu soal yang kedua, kata kerjanya menentukan itu termasuk level C3. C3 nanti di sini disebutkan C3. Yang perlu diperbaiki yaitu kisi-kisinya. Soalnya sudah bagus, hanya kisi-kisinya belum terlihat ini mengukurnya di level kognitif yang keberapa. Hanya saja pada perumusan indikator belum terlihat rumusan stimulusnya, lalu unsur siswa, perilaku, materi, dan degree-nya itu belum terlihat. Oleh karena itu di dalam kisi-kisi untuk direvisi dan nanti diserahkan pada petugas verifikasi dan validasi. Gimana Bu Ambar selaku petugas verifikasi dan validasi penyusunan soal penilaian tengah semester di SMP Negeri 5 Pati, khususnya mata pelajaran bahasa Inggris dan pendidikan agama Islam? Kalau dari segi soalnya itu sudah memenuhi syarat, sudah bagus, tapi di sini di dalam pembuatan kisi-kisi soal, di sini untuk kolom jenis soal itu kan di sini bukan jenis soal seharusnya, karena jenis soal itu sudah tercantum bahwa pembuatan soal itu adalah pilihan ganda. Tetapi di sini tertulis jenis soal pilihan ganda. Seharusnya pada kolom ini kan harus untuk mencakup level soal. Jadi level soalnya itu yang dari C1, C2, C3, C4 itu. Soal untuk pendidikan agama Islam. Di sini pertama ada beberapa kekurangan. Di sini bukan jumlah soal, tetapi untuk level kognitif yang terdiri dari C1, C2, C3 atau C4. Bahwa dalam membuat indikator soal itu diharapkan ada stimulusnya. Gitu, Pak. Perlu direvisi lagi. Ya, jadi soal ini nanti bisa dikembalikan ke pembuat soal untuk merevisi kisi-kisi dan perlu bisa untuk merevisi soalnya, gitu Pak. Ya. Saya Ibu Nani Ambarwati, guru bahasa Inggris SMP Negeri 5 Pati. Pada kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Suhono yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan soal yang standar. Nah, kelemahan di soal saya adalah saya belum menyertakan level kognitif, padahal level kognitif itu sangat
penting dalam penyusunan soal untuk mengukur standar tingkat kesulitan soal dan kemampuan siswa. Saya Nurul Istiqomah, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 5 Pati. Program dari Bapak Suhono untuk membimbing kami para guru di dalam membuat soal yang standar sangat bermanfaat. Saya diberikan bimbingan bahwa soal yang saya buat masih belum sesuai standar karena tidak sesuai dengan HOT. Setelah dibimbing saya memperbaikinya dan alhamdulillah menjadi soal yang lebih baik.